Jamaah rahimakumullah, kenapa kita ada di tempat ini? Kenapa kita meninggalkan kampung kita, tinggal di daerah yang jauh dari tempat kelahiran kita? Ada yang kita cari, ada yang sedang kita buru. Apa? Entahlah itu. Kita semua tahu dengan jawaban. Di surah Al-Isra ayat 18, Allah mengatakan, man kana yuridul ajilah. Bicara ambisi, bicara keinginan manusia. Kata Allah, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa yang ambisi kehidupannya adalah kehidupan dunia, yang dia cari dalam kehidupan ini hanya jabatan dunia, hanya pekerjaan dunia. Dia merajut mimpi, menyusun cita-cita untuk dunia saja. Dia lupa dari apa dia diciptakan, dan dia lupa bagaimana akhir dari kehidupan dia. Yang dia inginkan adalah rumah yang mewah, jabatan yang tinggi, kehidupan yang menyenangkan di dunia. Apa kata Allah? Ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Ya, kita akan kasih kepada mereka. Kita akan bukakan bagi mereka kenikmatan dunia ini bagi yang kami kehendaki, kata Allah. Tapi nanti nggak ada tempat buat dia. Kita akan jadikan neraka jahanam tempat buat dia, karena dia tidak pernah berpikir untuk kehidupan akhiratnya. Ibadah dia hanya rutinitas belaka tanpa ada niat dan ambisi untuk akhirat. Dia akan tercela dan penuh dengan kehinaan dalam kehidupan ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang ambisinya adalah dunia, apa yang akan terjadi dengan manusia pencari dunia? Kata Nabi SAW, ja'alna faqrahu baina ainaihi. Kami akan jadikan kefakiran di depan matanya, di antara kedua matanya, seperti kacamata yang dia pakai kemanapun dia pergi. Dia takut miskin, karena Allah jadikan kemiskinan di depan matanya. Mau tidur yang dia pikirkan dunia. Pagi bekerja, keluar rumahnya cari dunia. Dia berkeringat untuk dunia. Dia pulang lelah ke rumahnya untuk dunia. Allah akan jadikan itu, jemaah. Kalau ambisi kita dunia, sampai kapan kita akan bertahan hidup di muka bumi ini, di tempat ini? Sampai kapan? Kita selalu ketakutan dengan kemiskinan, takut dengan kefakiran. Wasyatatna alaihi syamlah. Ini orang urusannya Allah cerai beraikan. Nggak pernah punya waktu untuk duduk di masjid antara maghrib sampai isya. Nggak punya waktu untuk datang pengajian. Nggak punya waktu untuk melangkahkan kakinya ke rumah Allah, untuk berangkat umrah, berangkat haji. Karena yang ada dalam benak dia adalah dunia. Urusannya Allah bikin ruwet ketika ambisi dia dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah. Dan dunia tidak akan datang kepada dia kecuali sesuai dengan takaran yang diberikan kepada dia. Dia mau jungkir balik, dia mau tidak tidur malam, dia mau merantau kemanapun pergi, rizkinya akan tetap sesuai dengan takaran dia. Kalau memang sudah kaya, Allah jadikan kaya dan tidak bertambah hartanya. Itu yang ambisinya dunia, langkah kakinya untuk dunia. Wa man aradal akhirah
Wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Adapun yang ambisinya akhirat, dia cari dunia untuk akhirat. Dia bekerja mengumpulkan harta untuk akhirat. Dia tahu dia tidak akan lama hidup di dunia ini. 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun paling banyak. Dia bakal mati. Lalu kenapa dia harus tumpuk harta begitu banyaknya? Dia harus punya usaha begitu banyaknya. Dia buka usaha baru. Dia tetap berusaha untuk jadi orang kaya, tapi ambisi dia akhirat. Dia nggak akan lama-lama hidup di dunia. Kita lihat orang-orang kaya mati dikubur. Ini orang tahu dia akan mati dan dikuburkan. Maka semua dasar usaha dia adalah akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha untuk menggapai akhirat dengan meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan beribadah semaunya, tapi dia beribadah dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mu'min. Dia beriman. Dia mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Dia tidak melakukan kesyirikan dalam usahanya, dalam kehidupannya. Dia bergantung kepada Rabbul Alamin. Apa yang Allah akan berikan? Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Tuh orang-orang kayak gitu usahanya akan dibalas sama Allah Azza wa Jal. Karena ambisi dia adalah akhirat, jemaah. Sebagian orang di antara kita sholat pun untuk cari dunia, membaca Quran pun untuk cari dunia. Hati-hati. Urusan ambisi, urusan hati, dan Allah tahu dengan isi hati kita. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Kita lihat dalam kehidupan ini, yang beriman Allah kasih rizki, yang tidak beriman Allah kasih rizki. Dunia ini nggak ada artinya, jamaah. Antum kumpulkan semua harta yang ada di kota ini, kumpulkan semua uang yang ada di Papua, kumpulkan semua emas yang ada di Papua, kumpulkan jadi satu, dan panggil orang-orang terpintar di dunia, kumpulkan mereka di negeri ini, suruh mereka bikin satu semut. Ternyata harta yang begitu banyaknya, emas yang begitu menggunungnya, tak bisa digunakan untuk menciptakan satu ekor semut. Supaya antum sadar dunia ini gak ada nilainya. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udha ma saqa minha kafiran syarbata ma. Andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, orang-orang kafir gak akan dikasih seteguk air. Maka semua Allah kasih, gak ada yang bisa menghalangin pemberian Allah. Tapi kata Allah Azza wa Jal, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhirah akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Engkau lihat kehidupan ini, bagaimana Allah meninggikan sebagian orang atas sebagian orang lainnya. Allah bikin sebagian orang tampan, sebagian lainnya tidak. Allah jadikan sebagian orang warna kulitnya putih, sebagian tidak. Allah jadikan sebagian orang tinggi, dan Allah jadikan sebagian orang itu pendek. Allah jadikan sebagian orang itu kaya, yang sebagian miskin. Itu kehidupan dunia. Ada yang jadi pejabat, naik lagi jadi pejabat. Ada yang jadi rakyat jelata. Itu kehidupan dunia. Walal akhirah. Tapi engkau lihat akhirat, perbedaan, perselisihan, derajat-derajat manusia, Allahu Akbar, itu lebih dahsyat dari kehidupan dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, inna ahla darajatil ula la yarawna ahla illiyin. Nanti di surga ada orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi. Mereka melihat orang yang derajatnya lebih tinggi, kama tarawna al-kaukab al-ghabir, sebagaimana kalian melihat yang namanya bintang di ufuk itu, jemaah.
Itu perbedaan satu derajat dengan derajat yang lainnya. Di mana? Di akhirat, bukan di dunia. Dunia ini akan hancur lebur. Semua yang engkau bangun, semua yang engkau usahakan, semua yang engkau pegang akan menjadi debu yang berterbangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari beliau tidur di atas ranjangnya yang terbuat dari tikar. Beliau adalah manusia terindah yang ada di muka bumi ini. Beliau adalah orang yang paling dicintai Allah yang pernah ada dan diciptakan di muka bumi. Masuklah seorang sahabat melihat di punggung Nabi kita alaihi salatu wassalam ada garis-garis. Bekas itu tikar. Sahabat ini menangis, lalu mengatakan, ya Rasulullah, Kaisar Romawi, Kisra di Persia hidup dengan kemewahan. Engkau ya Rasulullah seperti ini hidupmu. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajarah. Permisalanku dengan dunia ini seperti orang yang sedang melakukan perjalanan, kemudian dia singgah di bawah naungan, singgah di bawah pohon sebentar, thumma raha wa tarakaha, kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya hidup di muka bumi ini 63 tahun dan beliau sudah meninggal dunia. Beliau sudah berada di alam barzah selama 1430 tahun. Ada di sana jemaah. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam kehidupan ini, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah engkau dalam kehidupan dunia ini seperti orang asing, perantau. Ya, seperti yang sedang ada di tempat ini. Kita perantau. Tapi kadangkala orang perantau itu terlalu enak di negeri rantauan, lupa sama kampung. Au abiru sabil, yang lebih pantas hiduplah di dunia seperti orang yang sedang transit. Lihatlah orang-orang yang hendak menuju ke Makassar, berangkat dari Kepi, naik pesawat turun di Merauke. Dia tidak akan lama-lama di Merauke. Dia tidak akan sibuk bangun rumah di Merauke. Dia tidak akan belanja banyak-banyak di Merauke. Dia akan berpikir, saya mau pulang, saya akan segera ke tempat tujuan kita. Kita pun seperti itu. Engkau punya harta, kirim ke tempat tinggalmu. Bangun rumah yang besar di sana. Dan dunia bukan tempat tinggal kita jemaah. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat, harinya bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Perbanyaklah salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca suratul Kahf. Di akhir Jumat ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Mulai kita berpikir jamaah untuk menuntut ilmu, mencari akhirat kita. Dunia akan kita dapatkan insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين.